Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kobra Pos TV akan menemui Pak Edi Darmawansah, Sarjana Hukum selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor. Kita akan berbincang-bincang terkait tugas dan fungsi Komisi 2. Assalamualaikum Pak Haji Edi Darmawansah SH. Hari ini saya bersama tim media Kobra Pos TV akan berbincang-bincang dan sekaligus silaturahmi dengan Bapak terkait dengan tupoksi Bapak selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor. Ada hal beberapa yang akan kita tanyakan terkait dengan dari Komisi 2. Ya, yang pertama mungkin tentang ekonomi ya Pak, menyangkut ekonomi. Terkait penataan PKL, terutama yang sekarang yang sedang hangat-hangatnya di sekitar Jalan Raja Permas. Bagaimana Pak tanggapan Bapak atau solusi dari Dewan untuk mengatasi persoalan PKL di Kota Bogor, khususnya di Jalan Raja Permas? Baik, ya saya sebagai Ketua Komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan, ya tentunya tugas pokoknya adalah bagaimana Komisi 2 bisa terus serta dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bogor yang hubungannya dengan perekonomian. Ya, seperti yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan PKL Jalan Raja Permas, ya sebetulnya PKL ini berawal dari PKL di Taman Topi. Nah, karena Taman Topi itu dirubah menjadi alun-alun yang sekarang sudah terlihat selesai. Ya, mereka dipindahkan ke Jalan Raja Permas oleh Dinas MKM, ya, yang tujuannya adalah supaya PKL ini bisa dibina oleh Dinas UMKM. Ya, setelah berjalan beberapa lama pembangunan alun-alun, ya, sehingga alun-alun beberapa waktu yang lalu sudah selesai, dinyatakan sudah dan bahkan sudah diresmikan. Gubernur Jawa Barat pun turut hadir meresmikan itu. Nah, pemerintah Kota Bogor dalam hal ini adalah Dinas UMKM mempunyai perencanaan untuk merelokasi PKL Raja Permas yang kami dapat informasi akan direlokasi ke Blok F yang ada di Pasar Kebon Kembang. Nah, PKL dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ya, kita tahu bahwa semua bidang ekonomi itu merosot tajam, terpuruk, sehingga mereka menyatakan tidak bersedia dipindahkan ke Blok F, ya, dan tidak mampu membayar sewa atau membeli kios di Blok F. Ada poin ketiga yang mereka cantumkan di dalam surat pernyataan mereka, bahwa pada akhir Februari 2022 mereka akan membongkar tempat atau lapak di mana mereka berdagang. Yang di Raja Permas itu. Di Raja Permas tersebut, ya. Nah, tapi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang, mereka minta tidak direlokasi, bahkan mereka bersurat ke lembaga DPRD Kota Bogor, ya, minta audiensi. Ya, kebetulan saat ini saya jadi Ketua Komisi 2. Nah, PKL ini kaitannya dengan tupoksi Komisi 2. Akhirnya saya menerima mereka, ya, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan kesulitan mereka. Ya. Nah, saya mencoba memahami surat pernyataan yang mereka buat sepihak, yang ditandatangani lebih kurang 240 PKL. Ya. Itu dengan seksama saya pelajari bahwa ada hal yang keliru terkait dengan menanggapi surat pernyataan yang dibuat oleh PKL itu sendiri. Nah, akhirnya saya mencoba mencari solusi. Saya hearing dengan Disperindak UKM. Ya, setelah hearing saya sidak turun ke lapangan. Kita ingin lihat kondisi di lapangannya seperti apa dan informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari banyak PKL yang ada di sana. Ya, setelah terjadi sidak, kami mengundang pihak-pihak terkait seperti Lurah Cibogor, ya, Camat Bogor Tengah,
Satpol PP dan Disperindak UMKM kembali. Ya. Nah dari rapat kerja itu, akhirnya Komisi 2 mengambil kesimpulan, tentunya mengeluarkan sebuah rekomendasi yang sekarang rekomendasinya sudah di Ketua DPRD, hanya akan dilaporkan melalui Bamus yang akan datang. Ya. Kami Komisi 2 selaku alat kelengkapan Dewan di DPRD Kota Bogor dan sekaligus kami sebagai wakil rakyat. Yeah. Saya khususnya Ketua Komisi 2 membuat rekomendasi, tapi rekomendasi kami ini tentunya dengan landasan hukum. Ya, nah, boleh saya tahu antara lain isi rekomendasi yang dari Dewan itu apa? Ya. Yang disampaikan ke Pemda lah, ke Pemkop. Ya. Jadi rekomendasi itu saya melihat dari peraturan Presiden ya nomor 25 tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, jadi di situ ada pasal, terutama pasal 1 terkait dengan definisi PKL, ya pasal 3 terkait dengan kewajiban pemerintah bagaimana menangani PKL dalam konteks penataan, pembinaan, dan pemberdayaan. Begitu juga dengan pasal 6, apa yang menjadi hak PKL dan juga yang terkait dengan kewajiban pemerintah terhadap penempatan penataan PKL. Nah, dari dasar itu bahwa kami memberikan rekomendasi agar Jalannya Raja Permais dijadikan zona PKL karena selama ini belum ada zona PKL di lingkungan Pasar Kebun Kembang. Ya, itu berdasarkan surat keputusan wali kota. Ternyata di luar pasar banyak zona PKL. Nah, bagi kami sebuah Jadi harapan Dewan itu sepanjang jalannya Raja Permais dijadikan zona PKL. Harapannya gitu. Harapannya dijadikan zona PKL karena pertimbangan bahwa PKL yang ditempatkan di sana, pertama yang menempatkannya adalah dinas. Kedua, dia tidak mengganggu pedagang lain. Terus untuk legalitasnya sendiri apa ada usulan dibuatkan perda? Udah ada perda belum nih? Perda PKL. Perda PKL sudah ada, tapi terkait dengan zona itu surat keputusan wali kota. Jadi perlu dipahami bahwa surat keputusan wali kota itu adalah juklak juknis lanjutan dari perda. Perda tentunya melihat dari aturan yang lebih tingginya seperti Permen dan Perpres. Tidak boleh bertentangan kan begitu ya. Jadi harapan kami adalah jalannya Raja Permais menjadi zona PKL karena alasan tidak bersentuhan langsung atau tidak menghalangi pedagang-pedagang lain karena dia berbatasan dengan tembok. Tembok pembatas lahan PJKA dengan jalannya Raja Permais gitu ya. Nah, tentunya harapan kami itu supaya PKL ini mempunyai legalitas tempat berdagang, dia merasa aman, nyaman, ya. Dan dengan harapan dengan dibukanya alun-alun nantinya Masjid Agung itu dapat meramaikan dan menumbuh kembangkan perekonomian mereka gitu. Nah, tentunya disesuaikan PKL di sana. Ada korelasinya dengan Taman Topi sebagai objek wisata. Tentunya disesuaikan PKL yang berdagang komoditi apa yang ada di sana. Gitu loh ya. Nah, itu yang kami maksud penataan. Dan mereka dibina bagaimana caranya meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan diberdayakan dengan cara pemberian modal. Pemberian modal sumber dana dari PEN misalnya, pinjaman PEN. Apakah ada terpikirkan dari Dewan retribusi dari PKL ke depannya? Jelas ya, karena untuk meningkatkan PAD maksudnya gitu kan. Di dalam rekomendasinya kami sampaikan, apabila ini sudah resmi menjadi zona PKL, disiapkan tempatnya, ditata rapi, mau pakai unsur estetika segala rupa silakan, dan konsekuensinya PKL dibungut terdistribusi dalam konteks peningkatan pendapatan asli di daerah Kota Bogor. Dan menurut keterangan yang saya sampaikan keterangan ini saya sampaikan kepada PKL, mereka bersedia dan siap untuk membayar restribusi. Ya, tentunya ada pertimbangan ya di batas kemampuan mereka.
Kalau boleh saya tahu, zona PKL di Kota Bogor itu ada berapa zona sih? Mungkin lebih dari 20 zona PKL yang ada di Kota Bogor. 20. Tapi ironisnya, Ya. di Pasar Kebun Kembang tidak ada zona PKL. Nah, oleh karena itu, kami minta di lingkungan pasar itu ada zona PKL. Nah, itulah jalannya Raja Permes yang kami minta. Salah satunya di mana mereka sudah menempatkan PKL sejumlah 240 PKL yang sekarang existing karena dampak COVID ini sekitar 150 PKL. Tinggal 150 PKL. Ya. Mungkin Pak bisa menambahkan pertanyaan. Ya, merosotnya jumlah PKL itu apa upaya lain Pak dalam rangka sebentar lagi mungkin COVID ini akan insya Allah akan berhenti lah. Gitu kan. Nah, apakah ada upaya-upaya lain yang diharapkan oleh Dewan supaya yang kurang ini kembali lagi berdagang? Ya, berdasarkan waktu kami sidak, tentunya banyak informasi yang kami dapatkan. Ya. Dari 240 existing sekitar 150. Kami juga mempertanyakan yang lain kemana. Nah, informasi dari mereka yang merubah profesi, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang kembali ke kampung halaman menjadi petani, dan lain sebagainya. Tentunya dengan harapan COVID ini bisa berakhir dan mereka akan kembali kepada profesi mereka sebagai pedagang kaki lima. Nah, kaitannya tentu nantinya akan berhubungan dengan bagaimana permodalan mereka dan lain sebagainya. Nah, kami Komisi 2 berharap pemerintah tidak tutup mata, ya, bagaimana bisa membangkitkan kembali usaha-usaha mereka dengan cara mungkin pemberian pinjaman modal, ya, tanpa bunga ataupun kalau ada bunga sangat rendah dan lain sebagainya, supaya perekonomian ini lebih cepat pulih kembali. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang itu justru kan usaha kecil menengah ini menjadi andalan pemerintah dalam konteks membangkitkan ekonomi nasional. Ya, itu harapan kami. Pak, masih terkait dengan PKL. Di luar yang di sekitar pasar, apakah sudah terpikirkan yang di Jalan Surya Kencana? Yang sekarang juga ditertibkan tuh setiap hari ya. Itu ada terpikirkan nggak dari Komisi 2 untuk apa? Rekomendasi juga seperti itu, seperti di Raja Permes. Iya, sejak saya jadi ketua Komisi 2, belum ada keluhan atau surat dari pedagang-pedagang yang ada di Surya Kencana. Ya. Karena DPRD ini kan sebuah lembaga, tentunya semua bekerja berdasarkan aturan. Ya. Selama tidak ada permintaan atau surat aduan atau minta audiensi, tentunya kami hanya bisa melihat dari jarak jauh. Ya. Tapi memang tidak luput dari perhatian Komisi 2 bahwa dengan dibangunnya pedestrian, jalan dan lain sebagainya di Surya Kencana, banyak sekali PKL-PKL yang tergusur. Dikarenakan sudah tidak dibolehkan lagi berdagang di tempat selama ini mereka berdagang. Seharusnya pemerintah Kota Bogor memberikan solusi. Tidak bisa hanya mereka dihentikan berdagang, tapi solusinya tidak ada. Nah, kita juga sedang menunggu solusi apa yang akan diberikan oleh Pemkot Bogor. Ya, saya yakin itu solusinya akan relokasi. Ya, relokasinya kemana kami belum tahu. Ya, itu sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menyiapkan tempat. Ya, lagi-lagi tentunya sesuai dengan keinginan pedagang, ya, tempatnya yang sedapat mungkin bisa menumbuh kembangkan perekonomian mereka sebagai pedagang kaki lima. Ya, makasih. Mungkin masih ada Pak? Untuk saat ini Pak, telah terjadi, kalau saya sampaikan, bahwa degradasi moral baik dari eksekutif maupun legislatif. Tapi untuk Bapak sendiri, saya lihat terus-menerus memperjuangkan nasib orang bawah, ya, terutama PKL, segmen PKL. Ya, kira-kira Bapak menjadi orang yang aneh di tengah-tengah masyarakat yang istilahnya itu masyarakat bawah itu sering saya dengar dari Bapak, itu kan derita lu, ya gitu Pak. Penderitaan rakyat yang hari ini Bapak sudah terus berjuang. Nah, motivasi yang paling kuat dari Bapak sehingga Bapak
bisa bertahan sampai hari ini apa Pak? Ya, satu, kenapa saya berupaya keras ya dari periode saya pertama dulu terkait dengan pembelaan PKL. Ya, saya tidak bisa pungkiri bahwa saya ini adalah berasal dari anak pedagang kaki lima. Ya, saya merasakan dalam perjalanan hidup saya bagaimana susah, sulitnya, perihnya menjadi pedagang kaki lima yang sering digusur ke sana kemari. Ya. Berangkat dari dasar itu, saya melihat juga bahwa kita tidak bisa tutup mata bahwa penyataannya pedagang kaki lima itu memang ada di lingkungan kita, ada di dalam kehidupan kita. Jadi pemerintah harus mampu memberikan ruang buat mereka, ya, karena mereka punya tanggung jawab terkait dengan kehidupan anak istri mereka. Ya, jadi tidak bisa sekedar digusur, dipindahkan, tapi tidak pernah ada solusi yang sesuai dengan harapan mereka dalam konteks mempertahankan hak untuk hidup. Ya, setiap manusia, setiap warga negara punya hak untuk hidup, dan itu dilindungi undang-undang dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Begitu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya bisa menerima kami dari Media Cobra Post. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, juga bisa Bapak terus memperjuangkan rakyat Kota Bogor. Ya, mungkin yang terakhir apa harapan terakhir dari Bapak khususnya baik kepada PKL maupun kepada pemerintah Kota Bogor, terakhir closing statement-nya. Ya, closing statement ya. Tentunya saya berharap bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap tempat berdagang itu memang harus dikasih ruang ya, untuk PKL, karena PKL itu sekarang sudah menjadi profesi dalam untuk mencari kehidupan sehari-hari. Terus pemerintah harus membuat aturan jelas terkait dengan mana yang disebut dengan wilayah pasar. Karena pengalaman saya dalam menangani PKL-nya Raja Permai, tadinya saya berpikir itu di bawah Perumda PPJ, ternyata tidak. Jadi ternyata di bawah Dinas UMKM ya, yang sekarang menjadi Disperindakom. Nah, seharusnya ada yang dimaksud dengan wilayah pasar. Jadi jelas tupoksi siapa, ya, keberadaannya di mana, apakah itu masuk dalam lingkungan pasar atau tidak. Ya, jadi supaya jelas yang bertanggung jawab terkait dengan penanganan PKL ini. Jadi tidak timpang tindih. Selama ini kita lihat ada PKL yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan karena dia berdagangnya di jalan, ada yang Disperindakom, ada yang Perumda PPJ. Jadi menjadi tidak jelas ini tupoksi siapa. Ya. Disperindakom menangani PKL, saya rasa itu bukan tupoksinya Disperindakom, kecuali dia sudah menjadi UMKM atau menjadi UKM. Nah, jadi Wali Kota Bogor harus membuat surat keputusan terkait dengan batasan wilayah pasar yang jelas supaya apabila PKL mau mengadu dan lain sebagainya jelas ke instansi atau institusi apa dia harus mengadu gitu, nasibnya. Saya rasa itu tentunya kita berharap bahwa PKL di Kota Bogor khususnya di wilayah Pasar Kebun Bengal ini dapat ditata dengan baik, ya, mereka berdagang dengan nyaman, aman, ya, sehingga bisa mereka berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka ke depan. Terima kasih Pak Edi Darmawangsah, Sarjana Hukum, yang telah menerima kami dari Media Cobra Post TV atas perbincangannya yang cukup semoga bermanfaat ya untuk warga Bogor khususnya, terutama juga para PKL. Hanya ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.